masih tergabung di LKTM. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pengurus Masjid Nurul Falah yang telah memberi kesempatan dan kesempatan untuk acara safari subuh kita pada pagi hari ini. LKTM adalah forum komunikasi takmir masjid yang insyaallah 3 tahun yang lalu telah dibentuk oleh Bapak Kawa kita. LKTM ini adalah kumpulan daripada pengurus-pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kemiling. Insyaallah berdasarkan data terakhir masjid yang ada di Kecamatan Kemiling ini ada 104 masjid. Insyaallah hari ini kita telah menjalankan safari subuh kita yang ke-85 ya. 86. Alhamdulillah makin hari kegiatan safari subuh kita insyaallah semakin ramai. Insyaallah teman-teman komunitas masjid dapat hadir semakin banyak untuk mengikuti acara kita ini. Kemudian tujuan dibentuknya LKTM ini salah satunya adalah bisa terjadi silaturahmi antara pengurus-pengurus masjid yang ada di Kecamatan Kemiling ini. Salah satu adalah ada silaturahmi ini adalah kita diadakannya safari subuh sehingga kita dapat bertemu. Mungkin tanpa adanya LKTM ini mungkin saya dan teman-teman pengurus takmir masjid yang ada di Kecamatan Kemiling ini mungkin tidak bisa hadir di Masjid Nurul Falah ini. Dan kami juga berharap dengan ada LKTM ini seperti himbauan daripada ketua masjid sendiri bisa berharap jika bapak-bapak pengurus takmir yang ada di Kecamatan ini kita melewati masjid-masjid yang ini bisa hadir, bisa mampir dan bisa memakmurkan masjid. Kemudian kalau kita berbicara program-program, banyak sebenarnya program-program yang program yang dekat ini adalah adanya program safari Ramadan. Kemudian insyaallah nanti pada saat hari kurban kita nanti akan berkoordinir kepada masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Kemiling ini untuk mengadakan pembagian kurban pada masjid-masjid yang ada lebih, kemudian bisa kita bagikan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Kemiling ini yang mungkin tidak mengadakan kurban. Saya rasa mungkin ini beberapa hal yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Firman yang akan berkesannya. Sambutan berikutnya sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kawa Bapak Haji Firman. Ya, saya hormati Ketua LKTM Jakarta Kemiling beserta pengurus dan juga jajarannya. Yang saya hormati Ketua LKTM serta segenap pengurus dari Masjid Nurul Falah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, dan para jamaah yang ada di sekitar Masjid Nurul Falah. Pertama-tama para kita dengan puji dan puji syukur karena saya rasa Allah Subhanahu wa taala pada nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan nikmat dan Islam sehingga kita semua dapat hadir sama-sama dalam rangka safari subuh di Masjid Nurul Falah. Selawat serta salam kita lupa kita saling melakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat keluarga dan para penduduk
Alhamdulillah kembali lagi kita dapat bertemu di kegiatan safari subuh ini. Dalam kegiatan ini saya sangat berharap sekali dari pemerintah Kabupaten Lampung dapat hadir terus di tengah keluarga masyarakat bersama-sama menjaga agama Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai di musim Lebaran. Saya sangat berharap ke depan kita semua dapat hadir bersama-sama kembali meningkatkan silaturahmi kita dalam kegiatan ajang silaturahmi safari subuh ini. Karena pemerintah Kabupaten Lampung sendiri banyak kegiatan-kegiatan program-program keagamaan juga, khususnya di bidang masjid dan musola dan lain sebagainya. Untuk itu kegiatan-kegiatan ini saya sangat berharap kita terus bisa bersilaturahmi setiap minggunya di acara safari subuh ini dan dapat mengenal satu sama lain. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan silaturahmi kita agar terjalin hubungan antara pemerintah Kabupaten Lampung beserta para pengurus masjid di sekitar pemilik dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di kecamatan pemilik ini. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Lampung beserta Bapak Kaula ingin sekali bersama-sama kita semua menjalin hubungan saling silaturahmi. Karena jika bukan kita semua, siapa lagi yang membangun di sekitar jalan kita sendiri. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Pemilih yang memberikan sambutannya. Ini kita akan berkenalan. Kami buat satu rombongan, nanti kita saling kenal, sebutkan nama, masalah maksud dan bukan dimulai dari saya, nama saya Radius, saya pengurus Masjid Al-Fawzan dari Kelurahan Seberang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin dari Masjid Al-Fawzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisma dari Masjid Jabal Nur ini saya SPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman dari Masjid Jabal Islam depan SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nawasan dari Masjid Al-Qasim Perumahan Muhammadiyah dari Kendaya beserta 3 orang santri dan sini aja nggak usah sama-sama. Nyebrang jauh. Habis kotanya. Saya Muji Bedo dari Masjid Khairul Ibad Pinang Jaya. Serta saya Bapak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman beserta Marcos Ferdian, Wakil Ketua dan Sekretaris dari Pemerintah Laksau PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binatang Mas Andi Khairul. Kami dari Masjid An-Nur Perumahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Beni Irawan dari Masjid Miftahul Agung Menak, Kemenak Jaya. Alhamdulillah kami bawa rombongan banyak sekali, ada Ustaz Budi dari Masjid Al-Imas, ada Bapak Qadir, ada Bapak Hasan, ada Bapak Sulaiman, ada Bapak Ridul. Alhamdulillah sampai di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu deh kalau udah di lagi tuh men. Gua juga makan Pak siang daripada makan semut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ini? Mati juga. Petik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabir Ilham, penyuluh agama awal zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Diri, nama saya Sumartono. Saya lahir Majid, berikut Majis. Saya berrombongan 3 orang, Pak Firman dengan Pak Eko. Itu yang saya bisa kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buat dari Fitrah Salam dan Sepakat Kurang Sepakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya menyebutkan nama malu Pak, karena sudah cukup terkenal. Di setiap masjid ada namanya. Itu namanya Habib Umar di tempat rumah ya. Dari kampung Vietnam Pak, Masjid Pasar Ikhlas. Jauh bener kamu. Ini mohon maaf, saya nggak review itu karena nggak bawa kacamata hitam. Tak dengarnya dulu-dulu segera sampai lakukan segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Irawan dan saya Rudi Hakmiyat dan Mahfud. Alhamdulillah dari Masjidul Hidayatullah Bukit Bingit Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nama saya Ismaili, pengurus masjid dari Masjid Al-Ikhlas Bukit Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dene Hakidin dari Rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobat Rahmat dari Masjid Jami Al-Ansor Bukit Pemilihan Permai PKP Jambatan Pemilih bersama Ketua Pembangunan kami Bapak Siddiq sebelah kanan saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahyu Setiawan
atau pengurus dari Masjid Al-Bayat Jalan Sejahtera RT 18 lingkungan Kelurahan Sumarjo Sejahtera Kecamatan Singgung Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan diri, saya Yusuf Purnomo sebagai Ketua Nabi Masjid Al-Hikmah yang berposisi di belakang fotokopi Al-Quran ya, teman-teman pemilik. Saya bersama Ustaz Muhammad Ikhyansa hadir tempat kami sebagai imam tetap. Terima kasih. Insya Allah saya selalu hadir, selalu setia hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rakyat yang telah memperkenalkan diri. Untuk asas selanjutnya itu tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Purnayawan sebagai kepada Bapak kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil ayatil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Malaikat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Camat Kemili yang alhamdulillah beliau saat ini dan sudah terhitung 3 kali selalu hadir tanpa absen. Ini menjadi luar biasa, energi yang luar biasa bagi kita semua, bukan hanya untuk FKTM tapi untuk warga Kecamatan Kemili. Kemudian yang kami hormati ketua atau juga wakil ketua dan seluruh pengurus FKTM Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemili. Kemudian yang kami hormati kita sini ketua Masjid Nurul Falah dan ketua-ketua dan pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di Masjid Nurul Falah ini. Bapak Ibu sekalian, kalau lakukan karena Allah yang menggerakkan kita, ya rasanya beratlah kita mau hadir di tempat ini. Tapi karena memang Allah menghendaki kebaikan untuk kita, maka kita berusaha diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan rasa malas, kemudian hal-hal yang akan mengganggu semangat kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita di Kecamatan Kemili. Salawat dari salam semoga Allah sampaikan kehadiran baginda Rasul kita Muhammad. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Pak Camat ini sibuk betul, apalagi belakangan ini memang luar biasa padatnya kegiatan dan kegiatan. Tapi beliau selalu bisa hadir di kegiatan-kegiatan kita. Kemarin hadir di masjid atau Pak ya, Pak Ustadz, iya, bersama dengan Pak Ustadz Zainuddin, Masya Allah ya.
dalam rangka menyampaikan santunan. Saya lihat di foto-fotonya. Makanya Bapak dan saudara sekalian, terima kasih Pak Camat. Salam dari Pak Kapolsek. Kemarin beliau WA saya mau hadir katanya, tapi mungkin karena dijaga malam, mungkin kesiangan, kan? Insya Allah bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, rasa syukur itu kan ada 3, Pak. Cara kita bersyukur itu, pertama bersyukur dengan lisan, kedua bersyukur dengan hati, ketiga bersyukur dengan Buatan. Ketiga-tiganya ini memiliki tingkat kesulitan dan juga memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Pertama bersyukur dengan lisan. Kalau dengan Allah kan lisan kita ini mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan manusia ucapan terima kasih. Nah, tapi mudah enggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu kita lulus semua bersyukur dengan lisan. Makanya ada acara dulu di Trans TV itu acara terima kasih. Awalnya saya pikir ngapain gitu orang ini. Karena siapa yang dibeli, siapa yang membeli, siapa yang menolong dan ditolong, yang duluan ucapkan terima kasih dilingkari oleh kru televisi itu dikasih hadiah. Saya pikir kurang kerjaan, tapi setelah diikuti dan diperhatikan ternyata saking mahalnya ucapan terima kasih sekarang ini. Padahal mohon maaf Pak, spontanitas kita ngomong alhamdulillah dan terima kasih itu tanda-tanda bahwa kita sudah lulus bersyukur dengan lisan Pak. Tapi ini berat, kita nyuruh anak kita ke warung, nyuruh anak kita beli atau isi pulsa HP. Saya mau tanya, spontan ya kita ngomong terima kasih? Belum tentu karena kita anggap itu anak adalah anak kita gitu. Padahal mohon maaf Pak, ya. Spontanitas kita ngomong terima kasih kepada siapapun manusia yang telah memberikan kebaikan untuk kita, itu tanda kita bersyukur, bisa mampu bersyukur, lulus bersyukur dengan lisan. Apalagi alhamdulillah, kalau terima kasih saja susah, apalagi alhamdulillah gitu loh Pak. Nah kita bisa evaluasi di antara kita. Kita minta tolong Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kawan yang kebetulan ngasih kita minum, di sebelahnya hanya menggeserkan air. Belum tentu kita bisa ngomong terima kasih. Jadi air itu sampai ke kita gitu. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian ya, ternyata memang bersyukur dengan lisan itu juga nggak terlalu mudah. Menurut kita kan biasa-biasa saja gitu loh. Air kasih. Tapi spontanitas terima kasih Pak, gitu kan. Ketika itu sampai ke kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita lulus bersyukur dengan lisan, kawan kita yang mendengarkan merasakan kenyamanan. Besok dia akan melakukan hal yang sama. Ternyata enak ketika orang itu terima kasih ya, nyaman di hati gitu loh Pak. Coba ketika kita membantu seseorang walaupun awalnya memang gak kepengen kita ucapan terima kasih itu. Tapi ketika dia ngomong terima kasih ya Pak ya Allah, rasanya adem di hati. Betul kan Pak? Betul Pak. Itulah akibat dari bersyukur, pasti membawa ketenangan. Yang kedua bersyukur dengan hati. Gimana caranya Pak Kawan? Menerima sesuatu itu sesuai dengan usaha dan doa kita. Ya. Tapi kan harus usaha dan doa. Masalahnya kenapa kita gelisah selama ini Pak? Karena kita ngatur Tuhan. Pak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, mohon maaf Pak, kita kadang-kadang banyak berdoa, banyak wirid itu ketika ada maunya saja. Wah, kencang kalau ada maunya Bapak Ibu sekalian. Nah saat itu kadang kita ngatur Tuhan. Ketika ternyata apa yang kita inginkan tidak langsung dikabulkan oleh Allah, kecewa kita. Seolah-olah tidak dikabulkan Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya satu sisi kadang-kadang kita ini ngatur Tuhan gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita juga tahu siapa yang betul ikhlas bantu Pak Camat, nolong Pak Camat dengan Pak Camat juga tahu. Oh ini terus menerus ini bantu Pak Camat juga tahu. Ada yang hanya karena kurang muka gitu loh. Karena kurang muka maka dia cari muka tambahan gitu loh Pak. Namanya cari
Pak, nggak tahu Pak, camat juga selama ini ketemu juga enggak, ada juga enggak, tapi pintar betul cari muka masalahnya Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pasti punya penilaian sendiri. Allah pun tahu tentang itu. Ketika kita istiqomah melaksanakan ibadah, ikhlas melaksanakan sesuatu, Allah pasti tahu. Pastilah perlakuan dan perasaannya juga akan beda kepada kita. Begitu juga dengan Pak Camat. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian harus kita lakukan dengan hati, berdoa. Doa ini kalau mau cepat kabul itu pertama syaratnya harus ikhlas Pak. Doa ini. Ikhlas gimana? Mintanya memang sama Allah. Kita ini kan kadang-kadang bercabang-cabang. Ya, minta sama Allah tapi seolah kurang percaya sama Allah. Ke tempat orang pintar juga, gitu loh Pak. Ada mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang itulah yang membuat Allah kecewa dengan kita, ya. Bukan berarti kita nggak boleh ke tempat orang-orang pintar, tapi keyakinan kepada Allah harus jauh lebih besar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya harus khusyuk. Nah, perkara khusyuk ini juga beda di antara kita ini. Ada 100 orang ini Pak, beda-beda khusyuknya. Khusyuk itu tergantung apa Pak? Tergantung keadaan hati dan pikiran Pak. Makanya ketika kita mau sholat kan, sebelum kita sholat itu minimal hal-hal yang akan merusak nilai sholat kita itu harus kita selesaikan. Ini kan lucu Pak. Mau sholat kebetulan baru nganukan air Pak, ngerebus air. Kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Gak khusyuk karena pikirannya mendidih apa enggak itu air, kering apa tidak gitu. Ya kadang-kadang ibu-ibu mau sholat, pas mau sholat sudah kelihatan itu mendung Pak. Sudah mendungnya agak mendung banget, sholat pasti tidak khusyuk. Kenapa? Kirim jemuran. Yang ada di pikirannya jangan-jangan hujan, Bapak Ibu sekalian. Makanya harus ditenangkan dulu pikiran dan hati, Bapak Ibu sekalian. Pikiran dan hati itu menjadi khusyuk. Kita ini beda-beda loh khusyuknya. Di antara para sahabat yang paling khusyuk ibadahnya itu Sayyidina Ali Pak. Di antaranya. Jadi satu saat Sayyidina Ali Pak ditantang para sahabat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya punya 2 sarung. Satu sarung sutra, satu sarung yang berasal dari daerah Syam. Coba dulu di antara kalian ini siapa yang paling khusyuk sholatnya? Kalau ada yang paling khusyuk, maka akan saya kasih sarung yang berasal dari Syam ini, kata baginda Rasul. Diam semua. Tiba-tiba Sayyidina Ali menunjuk, saya Rasulullah. Maka sholatlah Sayyidina Ali. Ternyata setelah dia sholat, Bapak Ibu sekalian, selesai sholat ditanya sama Rasulullah, bagaimana Ali? Wahai Rasulullah, rakaat pertama saya betul-betul khusyuk. Tapi ketika rakaat kedua, mulai saya diganggu orang urusan dunia. Apa kata Rasulullah? Yang ada di otak saya, coba kalau yang sutra itu yang dikasihin Rasulullah jauh lebih bagus daripada yang dari daerah Syam itu. Artinya sebenarnya yang merusak kehusuan kita pastilah urusan dunia Pak. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, mulai setannya datang berkecamuk. Yang tadinya kita ingat ini, kita ingat itu, kita ingat itu, akhirnya lupa. Ini rakaat keberapa itu? Sudah baca ini apa belum? Makanya kata Rasulullah, ketika kalian hilang khusyuknya, kembalikan lagi khusyukmu. Kembalikan lagi khusyukmu. Karena itu bagian dari godaan setan. Jadi jangan dikira pada saat kita sholat setan itu lari Pak. Setan itu hanya lari pada saat 2 Pak. Pada saat kita azan dengan iqamat. Setelah iqamat langsung mendekat lagi setan. Itu bagaimana caranya supaya sholat kita hancur Bapak Ibu sekalian. Makanya butuh perjuangan. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara membuat hati kita dan pikiran kita tenang Pak? Allah bizikrillah tatma'innul dekat kepada Allah. Kenapa Pak kau dekat kepada Allah? Karena hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati dan pikiran manusia. Apa? Yang tahu hati kita itu cuma kita dengan Allah. Bini kita yang tidur satu bantal, makan satu sendok dengan kita nggak akan pernah tahu
Walaupun kita banyak harta, kalau hati dan pikirannya nggak tenang, nggak akan pernah bahagia. Bohong kalau orang itu ngomong bahagia. Walaupun kita pintar dan sebagainya, tapi hati dan pikiran tidak tenang, bohong ngomong bahagia. Tapi kadang-kadang pas-pasan rezeki yang diberikan Allah, tapi ternyata pikiran dan hati kita tenang, bahagia. Kita Bapak Ibu sekalian. Makanya sering dibilang begini, kalau ceramahnya Zainuddin dulu, tukang becak itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang lebih tenang daripada sekelas wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya. Kenapa? Sekelas bupati tidur malam itu belum tentu nyenyak. Kenapa? Karena banyak hal yang dia pikirkan. Begitu pula hal yang lain. Tapi tukang becak, Pak, makannya seabrek-abrek. Ya, piringnya itu penuh kalau dia makan. Setelah dia makan, duduk lagi di becaknya, langsung ngorok duduk. Ngorok dia tidur, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Gak punya obat. Ya, ternyata pikiran dan hati itu membuat pikiran kita menjadi tenang dan bahagia. Nah, yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Artinya Bapak Ibu sekalian, bersyukur dengan perbuatan itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Lagi sehat, insya Allah rajin sholat berjamaah di masjid. Ini Nurul Falah, kata ketuanya tadi, dari musola sekarang jadi masjid. Yang buat kita bangga pertama karena dari musola menjadi masjid. Tapi memang harus dibuat kebanggaan yang kedua. Apa kebanggaan yang kedua? Kita mampu memakmurkan masjid ini. Karena masjid ini nanti akan diminta Allah pertanggungjawaban dan kesaksian. Makanya ketika kita masuk masjid itu ada namanya sholat tahiyatul masjid. Tujuan sholat tahiyatul masjid itu satu, sholat selamat datang. Yang kedua, sholat penghormatan. Yang ketiga, sholat persaksian, kesaksian. Kenapa? Karena nanti hari kiamat Allah akan minta kesaksian dari masjid ini. Dipanggil Allah satu. Apa kata Allah? Wahai hambaku yang berwujud masjid, bagaimana kesaksianmu dengan seorang hambaku ini bernama Purnawirawan ini? Apa kata masjid? Wahai Allah, saya bersaksi kepadamu bahwa si fulan ini waktu hidup di dunia, rumahnya tidak terlalu jauh dari aku, dan dia sangat rajin memakmurkan aku dan sangat sering sholat di atas perutku. Aku bersaksi kepadamu wahai Allah, dan aku mohon kepadamu berikan ganjaran pahala kebaikan kepadanya 3 kali lipat besarannya dari badanku sewaktu hidup di dunia. Giliran yang satu, sini. Apa kesaksianmu dengan si fulan ini? Apa kata masjid? Wahai Allah, saya bersaksi kepadamu, si fulan itu waktu hidup rumahnya tidak terlalu jauh dari aku. Bisa dia jangkau jalan kaki, naik kendaraan dan sebagainya. Tapi aku bersaksi kepadamu bahwa si fulan ini sangat jarang memakmurkan aku dan sangat jarang sholat di atas perutku. Karenanya aku minta kepadamu wahai Allah, berikan ganjaran azab kepadanya 3 kali lipat besarnya daripada sewaktu hidup di dunia. Masya Allah. Makanya bangga kita, rumah kita dekat masjid Pak, 30-300 meter, rajin di masjid. Tapi ketika rumah kita dekat masjid, Bapak Ibu sekalian, tapi jarang memakmurkan masjid, tidak sekarang, tunggu nanti kata Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kukatup matikan mulut-mulut mereka. Nanti yang berbicara adalah tangan mereka. Yang memberikan kesaksian adalah kaki mereka. Mulutnya diam Pak. Kalau sekarang mulut kita yang ngomong, nanti hari kiamat tangannya yang ngomong. Mulai tangannya ngomong, iya ya Allah, dia ini suaminya si fulan. Mulutnya dulu bohong, sekarang nggak pernah ngaku, aku kok yang jalan waktu itu ya Allah. Kata ini ya, kata apa? Kata tangannya. Bapak ini selingkuh dulu. Ya, ngomong tangannya. Dia bohong sama bibinya. Ya. Bapak ini dulu ngambil punya orang, saya ngambilnya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian.
negara. Itu Istiqlal. Yang meng-SK-kannya Menteri Agama. Masa tugasnya 5 tahun. Ada masjid negara. Masjid negara itu Bapak Ibu sekalian juga ada di ibu kota negara. Salah satunya Masjid Al-Azhar yang juga meng-SK-kannya Menteri Agama. Kemudian masa tugasnya 5 tahun. Kemudian di bawah itu ada namanya Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkat provinsi. Kalau kita sekarang ini Masjid Islamic Center yang sekarang akan dibangun oleh pemerintah provinsi di bekas lapangan merah tinggal ya. Ya itu. Masjid apa? Al-Bakri ya. Udah agak terlalu lama deh ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang meng-SK-kannya gubernur atas usul takwil kemenang, masa tugasnya 5 tahun. Di bawah Masjid Raya itu ada namanya Masjid Agung. Masjidnya kabupaten kota. Kalau kita Kota Bandar Lampung itu Masjid Al-Furqon. Makanya Masjid Al-Furqon itu selalu dapat perhatian dari Bu Wali Kota karena memang masjidnya kota gitu. Maka yang meng-SK-kannya Bu Wali Kota atas usul dari Kemenang, rekomendasi dari Kemenang, masa tugasnya juga 5 tahun. Turun lagi ada namanya Masjid besar dulu. Masjid besar itu masjid tingkat kecamatan. Yang meng-SK-kan tingkat kecamatan itu menunjuk masjid besar itu Pak Camat atas rekomendasi KUA. Sampai hari ini masjid besar kita itu masih masjid Husnul Khatimah ya. Husnul Khatimah. Nanti bisa dipindah itu, bisa ditinjau ulang mana kira-kira masjid yang paling tepat gitu untuk kegiatan itu. Masa tugasnya itu 3 tahun Pak. Nah, terus di bawahnya itu ada namanya Masjid Jami, masjid tingkat kelurahan. Yang meng-SK-kan tingkat kelurahan itu Pak Lurah atas rekomendasi KUA. Masa tugasnya 3 tahun juga. Di bawah Masjid Jami itu ada namanya Masjid Lingkungan. Nah, seperti kita ini, Nurul Falah salah satunya. Yang meng-SK-kannya BKM, ya, Badan Kesejahteraan Masjid Eksposio Kepala KUA, ya, atas usul dari hasil rapat pengurus masjid. Masa tugasnya 3 tahun, Pak, 3 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, seandainya pergantian pengurus ternyata tidak melalui pemilihan, tidak apa-apa. Ketua pengurus itu lagi yang mau ditunjuk nggak apa-apa, asalkan ada hasil musyawarah. Ya, mungkin beberapa tokoh menunjuk, mempercayakan itu, tetap ada absen dan juga kuasanya, maka itu bisa di-SK-kan Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan kita bersama-sama tentu untuk membina umat kita. Kita nggak bisa bantu banyak Pak Camat, kita nggak bisa bantu banyak Pak Bu Wali Kota. Salah satu cara kita membantu beliau ya seperti ini, membina kerukunan di antara kita. Dengan silaturahmi ini Pak Ketua, kita masing-masing tahu Bapak. Pak Ketua udah pernah ikut belum? Belum. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah Pak Ketua bisa ikut. Nikmatnya bukan main Pak Ketua, ya, nikmatnya bukan main. Kenapa? Dengan kita keliling-keliling ini kita bisa tahu masing-masing kebiasaan di masjid-masjid itu Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang perlu kita pelajari, ada hal yang perlu kita lihat. Oh iya ya, kalau masjid ini enak ya gini-gini, susunannya begini-begini, makanya luar biasa. Dan kita semakin terbuka pikirannya. Tapi kalau nggak pernah keluar di Nurul Falah aja, nah maka akhirnya akan terasa bahwa Nurul Falah yang paling bagus itu Pak. Maka Nurul Falah juga menurut kita yang paling bagus suara imamnya. Maka Nurul Falah juga yang paling ramai pengajiannya. Karena kita nggak pernah keluar. Tapi ketika kita keluar, oh iya ya, ternyata begini banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah begitu pula dengan kawan-kawan yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Ketua, mudah-mudahan kami doakan
Ya, sholat di tempat kami dua masing-masing. Pak Camat di Kedaton, saya di Jagabaya, Pak. Saya ketua masjid, Pak Camat tokoh masyarakat juga di sana. Kalau bicara enaknya, tapi pastilah Allah akan memberikan yang terbaik dari niat-niat yang ikhlas itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan mari kita bersama-sama untuk dapat membantu tugas-tugas pemerintah kota, terutama Pak Camat, untuk dapat senantiasa kita, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan kegiatan-kegiatan. Terakhir, Bapak Ibu, tadi kan disampaikan Pak Sekretaris dengan Pak Ketua, tanggal 2 besok, rencananya EKPM akan melaksanakan pelatihan penyembelihan. Tempatnya di Masjid Al-Ikhlas Ornamen Lampung Beringin Jaya. Nanti mungkin pemberitahuan akan disampaikan lebih lanjut. Yang ketiga, Pak Camat pesan dengan saya, lupa beliau, bahwa waktu dekat ini akan ada MTQ, Musabaqa Tilawatil Quran, yang akan dilaksanakan kebetulan tuan rumah dari Kecamatan Kedaton. Kemudian pelaksanaan ibadah utamanya tapi numpang di lapangan Waidani ya Pak Camat, lapangan Waidani Sukarame sama dengan kita kemarin. Tuan rumah Jalan Kapura tapi numpang di Kalpataru gitu. Karenanya Bapak Ibu saya sekali Bu Wali dan Pak Camat, andai ada generasi kita yang mampu, memang sudah pas untuk bisa menjadi kafilah-kafilah kita nggak apa-apa Pak. Nah, dan kita kepilih ini, alhamdulillah banyak stok kita di kepilih ini karena memang banyak pondok-pondok Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau itu datang dari masjid-masjid ini jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kita sama-sama untuk dapat terus menggalak persatuan dan kesatuan kita, dan kita belajar bersama-sama insya Allah Bapak Ibu sekalian. Dengan cara begitu maka kita akan mampu memberikan arti penting kepada pemerintah kota, terutama untuk membina umat agama kita di Kecamatan Kemili. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Munawar yang telah menyampaikan kepada semua. Acara selanjutnya itu masuk ke sesi tanya jawab Bapak sekalian. Yang ingin bertanya silakan kita buka dan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya jelaskan di sini saya pakai atribut ini namanya rompi RKTM. Sebenarnya ini spontanitas saja kemarin. Pak KUA itu sudah buat duluan. Jadi kami spontan, kami buat juga di tempat Pak KUA buat itu di Penjahit Ujang di Jagabaya 2 Jalan Pajajaran. Harganya 250.000. Ini lumayan bagus sih Pak. Kenapa kita nggak beli yang kemudian? Karena kalau kita ukur itu lebih presisi. Jadi pas dia bahunya, perutnya, dadanya gitu. Sebenarnya kita bisa aja Pak beli yang di Shopee itu lah. Cuma kurang presisi karena kan kotak-kotak ini badannya beda-beda gitu kan. Nanti ukuran L rupanya ada besar. Kalau untuk ini nanti bisa tinggal di apa kita datang aja, nanti ukurnya di KUA kita panggil penjahitnya, jadi kita nggak mau kesana. Dalamnya ada kantongnya ya Pak ya? Dalamnya Tinggal minta aja. ya nanti tinggal diminta aja. Anti peluru ya? Anti buntu Pak. Hasilnya adalah itu kita rawat lain. Jadi mas spontan, alhamdulillah rupanya ya cepat. Jadi kita selama ini belum ada uniform dan ini salah satunya ada Skotletnya lagi. kantong yang empat. Silakan nanti kita waris di grup yang ingin nggak kita batasi satu masjid mau 2, 3 silakan. Kita batasi. Terus yang kedua, nah kalau itu silakan berkoordinasi dengan penjahitnya. Terus kegiatan kita nanti insya Allah
sekarang itu uang kas kita sudah mulai banyak, untuk materi kita pakai uang kas, jadi nggak terlalu digunakan. Kalau di luar sana berapa ratus ribu buat apa kita uang kas yang dipakai? Terus disampaikan oleh Pak Bendahara, kemudian kemana? Silakan yang benar. Jangan minum pemakai dua ini pula dua. Seperti itu saya. Ya ampun, dikasihkan saya. Kenapa saya yang kasih pula? Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semua ini yang luar biasa, bisa istiqomah ikut FT Safari Subuh ini luar biasa. Dan saya pikir tidak hanya sekali, mungkin paling nggak 2 kali. Seperti Pak Yusuf, tadi malam mungkin sudah sampai ke sini. Yang lain juga seperti itu, termasuk saya. Malah Pak RT, Pak Irawan, tadi malam di sini namanya. Artinya, insya Allah pahalanya luar biasa, double. Belum setiap langkah kita, pokoknya luar biasa yang Ya ulama Pak Irawan. Dan kepada Bapak Kepala KWA ini, saya semakin lama kok semakin sayang. Iya, biasanya kan orang itu bosan apa ya? Sama. Malah pengen menangis membayangkan seandainya beliau punya tugas. Memang luar biasa. Kalau KWA dulu kita nggak kenal ya Pak ya. Kalau sekali 2 kali ini siapa yang nggak kenal sama Pak KWA kita? Jadi luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat dan merupakan amal jariah ilmunya. Karena yang mengamalkan ilmu itu tidak hanya kita yang datang, tetapi termasuk yang menonton YouTube saya yang dari Pak KWA dipraktekkan semakin banyak pahalanya. Amin. Amin. Terus Pak Samad. tadi apalagi Bapak Camat kita bisa ketemu, insya Allah bisa istiqomah kita ketemu dengan Pak Camat yang masih muda dan ganteng. Ya mudah-mudahan. Apalagi beliau rumahnya jauh Pak, dari Jagabaya dan dari Pejaten. Kita yang dekat kalau nggak datang sebut terlalu, makanya saya tadi kaget kita masih belum pernah ikut. Gitu. Saya kaget betul tadi, perasaan saya sudah pernah lihat. Oh, mungkin ya di jalan mungkin ya Pak ya. Nah intinya terus yang kedua, yang pertama ucapkan terima kasih, dan yang kedua ini tadi di awal mukadimah tausiahnya Bapak KWA ada kata-kata sholat khusyuk. Terus terang saya untuk mencapai sholat khusyuk itu sulit dan bahkan nggak bisa Pak. Bahkan kemarin saya ikut pelatihan khusyuk di Al-Furqan, saya nangis. Kata Pak Asari, Pak Ustadz Asari, Mas Otop nangis itu karena saking khusyuknya apa karena mikirin nasib? Mikirin nasib aja. Nah sampai sekarang terus terang saya belum bisa mencapai khusyuk Pak. Yang saya tanyakan mohon nasihatnya, triknya untuk mencapai khusyuk itu bagaimana Pak? Yang kedua yang terakhir nanti kelamaan. Tadi disebutkan tentang kriteria masing-masing tadi, kita periodenya 3 tahun ya Pak ya. Dan saya ini terus terang setiap pindah tempat itu selalu jadi ketua masjid Pak. Alhamdulillah. Ya, dan masih ketua terus. Saya sebenarnya terus terang pengen ganti Pak. Nah nanti saya mau nggak mau harus ganti. Kemarin waktu di Pancasila mau mengundurkan diri. Bapak Endianto yang mempertahankan saya Pak Endianto Ketua Lingkungan. Nah begitu pas pemilihan Bapak Endianto ditelepon. Nah kesempatan saya untuk mengundurkan diri dan nggak mau disalurkan lagi. Sekarang pindah ke kampung Vietnam, paling jauh Vietnam ya Pak ya. Jadi ketua masjid sudah berapa periode. Nah ini saya mau nggak mau harus ganti supaya merasakan. Nah pertanyaan saya kalau sudah nggak jadi ketua masjid nanti masih ikut FKTM enggak? Nah, karena di awal FKTM banyak yang ketua masjid yang ikut Pak. Setelah nggak jadi ketua masjid, contohnya Pak Wiranto Karyanto nggak lama lagi. Nah saya mengharapkan sih walaupun nggak jadi ketua masjid masih istiqomah ikut. Kalau diperbolehkan. Nah, intinya yang saya tanyakan kemarin Bapak
KUA kita sayangi ini kalau nggak salah mau memberikan AD dan ART ke Punisana. Nah ini saya kaget. Ini kayaknya dari masjid ke masjid kita pilih kayaknya yang lengkap ada AD dan ART-nya itu pengurus masjid Fajar Ikhlas di Sumber Agung. Nah kayaknya nggak disinggung dengan Pak Kapal. Nah intinya saya mohon petunjuknya AD dan ART pengurus masjid bisa di grup agar kita bisa mengikuti itu. Mari kita jadi panduan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau menurut saya, KKTM ini kan lembaga, bukan perorangan. Jadi apabila kita misalnya tidak lagi dikasih amanah untuk menjadi ketua atau menjadi penasihat yang walaupun dia tidak jadi ketua tetap hadir. Karena kita ini kan lembaga, forum komunikasi takmir, bukan forum komunikasi ketua takmir. Nah, jadi secara organisasinya kita bisa ikut hadir di sini dan umum pun bisa. Ini saya emang kita jangan pindah masjid. Kalau pindah masjid, minggu ini kita di masjid ini, minggu depan di masjid sana. Itu. Silakan ya. Terima kasih. Jadi Pak Latif ini Pak Camat YouTuber kita ini. Ya. Memang kalau kata beliau agak sedikit memang. Iya. Berapa kali dia nggak hadir? Sekali Pak kemarin. Pas ke Padang Pak saya Pak kemarin. Berarti masih lebih banyak Pak Ketua Nurul Falah ya kan? Ya baik. Terima kasih Pak Tim. Setelah luar biasa ya. Kalau orang yang dipercaya itu ya gimana saja Pak. Kalau brilian ya jelas brilian Pak. Masya Allah. Yang namanya brilian emas itu di lumpur ya tetap emas gitu ya. Dan insya Allah itu luar biasa. Mudah-mudahan bukan ditunjuk Pak Khatib menjadi ketua karena dilihat mereka ini yang paling enak hurufnya gitu. Tapi karena memang betul-betul brilian insya Allah. Itulah hebatnya. Jadi kalau kita mau merasakan nilai manfaat kita itu Pak, ketika orang mampu merasakan keberadaan kita, ketika orang lain mampu merasakan kebaikan dan keberadaan kita, itulah bermanfaat namanya. Yang bermanfaat namanya. Kalau orang itu hanya dekat karena pada saat kita punya, pada saat kita punya jabatan, pada saat punya kita pengaruh itu tidak. Tapi ketika berada dimanapun kita berada, orang merasakan nilai manfaatnya, insya Allah itu menjadi baik. Yang kedua, masalah usul tadi, Bapak sekalian. Nah usul ini sekali lagi kan perjuangan Pak. Ya, karena memang sholat itu adalah sebuah hubungan kepada Allah dan ternyata tak mudah. Ya, kita untuk menjalin hubungan kepada Allah itu karena ada ternyata makhluk Allah yang lain tidak suka kita baik-baik saja hubungannya gitu loh. Nah, maka selalu digoda Bapak Ibu sekalian. Makanya tip-tip untuk usul itu pertama, ya syarat rukunnya itu harus dipenuhi dulu Pak. Harus dipenuhi dulu. Ya sama aja kita naik mobil Pak. Naik mobil itu yang buat kita tenang pertama karena mobilnya sehat. Yang kedua, memang alat kita lengkap sih. Kita punya STNK, kita punya pajak, kita hidup. Pastilah tenang kita bawa mobil itu Pak. Ya, artinya syarat dan rukunnya itu harus dipenuhi dulu. Jadi bagaimana cara kita wudhu dengan benar, bagaimana sholat kita dengan benar, ya, bagaimana waktunya dengan baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, inilah arti penting dari takbiratul ihram itu. Jadi menyatukan. Minggu kemarin kan sudah kita bahas takbiratul ihram itu Pak. Takbiratul ihram itu hanya satu dalam sholat. Hanya pada saat kita mulai sholat itu takbiratul ihram. Kalau takbir yang lain itu bukan takbiratul ihram namanya, takbir intikal, takbir perpindahan Bapak Ibu sekalian. Nah takbiratul ihram hanya pertama. Sengaja aku melaksanakan sholat subuh 2 rakaat mengibarkan Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Artinya takbir yang membatasi setelah kita
itu tak boleh ada kata-kata yang terucap dari mulut kita bahkan di hati kita selain dari bacaan-bacaan sholat. Tak boleh ada perkata-kata, boleh ada tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan selain daripada gerakan-gerakan gerakan sholat, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya pada saat itu memang kita harus satukan, Bapak Ibu sekalian, hati dan pikiran kita, bahwa saat itu memang kita lagi berhadapan dengan Allah. Tapi kan tidak mudah menyatukan pikiran dan hati itu, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada titiknya. Di samping ada juga ulama kita yang menyampaikan sebelum kalian sholat itu penuhi dengan doa. Ada yang baca doa tertentu, ada yang baca untuk bagaimana cara menghusurkan. Tapi paling tidak bahwa memang syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi. Kemudian harus punya ilmu sholat, Pak. Bagaimana mau khusyuk kita kalau punya ilmu sholat, Pak? Ya? Nah, makanya kualitas ibadah kita itu juga kita berikan oleh ilmu, Pak. Makanya satu saat Rasulullah itu kan mau ke masjid. Ada iblis yang berada di luar masjid itu, Pak. Rasulullah nanya, loh, kenapa kamu kok di sini? Nggak masuk ke dalam masjid? Yang di dalam masjid ini udah ada 2 orang. Satu lagi tiduran, satu lagi sholat. Apa kata iblis itu? Tadinya saya mau masuk ke dalam masjid itu. Sebenarnya saya mau menggoda yang sholat itu. Ya, tapi kenapa gak kamu lakukan? Kata Rasulullah. Saya takut sama yang tidur itu. Loh, kenapa kamu takut sama yang tidur? Karena yang sholat itu gak berilmu dia. Gak punya ilmu tentang sholat. Tapi yang tidur itu berilmu. Yang kutakutkan adalah ketika kusalahkan sholatnya yang lagi sholat itu, yang tertidur itu bangun. Dibenarkannya lagi sholatnya, begitu seterusnya sia-siakan pekerjaan itu, kata iblis. Nah, artinya kualitas ibadah dan sholat kita itu jauh lebih baik ketika kita berilmu. Artinya punya ilmu tentang apa yang kita lakukan gitu. Tukang punya ilmu tentang tukang, pasti kualitas hasilnya akan jauh lebih baik gitu loh, Pak. Nah, begitu pula dengan yang lain. Jadi memang khusus itu tergantung dengan keadaan dan kondisi jiwa dan pikiran kita. Ada yang khusyuk itu gini, Pak. Karena memang dia ketenangan pikirannya itu kalau tidak ada suara-suara. Makanya kita jauh lebih khusyuk kalau sholat malam, kan, Pak? Iya. Gitu. Tapi ada yang memang karena dia sudah terbiasa dengan suara-suara itu, Pak, dia tidak terganggu. Contoh gini, kalau menguji kita itu, Pak, konsentrasi khusyuk apa tidak? Kita bacaan membaca sesuatu atau menghafalkan sesuatu. Ada yang suara, kita tidak terpengaruh bacaan kita terus gitu. Tapi ada yang karena mendengarkan suara yang ribu-ribu itu kacau bacaan kita, Pak. Hafalan kita jadi kacau. Ini tadi apa lah ininya? Kok lompat ke sini? Kenapa? Karena kupingnya selalu mendengarkan apa yang suara dari luar gitu loh, Pak. Nah, jadi semua hal itu memang harus terpenuhi dulu syarat dan rukunnya. Terus yang ketiga tadi apa ya? Hati dan air. Iya, insya Allah. Saya lupa Pak Sekretaris ini juga nggak ingatkan. Iya. Insya Allah nanti saya bawa tolong ingatkan melalui WA. Iya. Karena itu perlu, Pak. Hanya pijakan kita saja. Silakan Bapak Ibu sekalian. Karena memang ketua masjid ini adalah kepercayaan dari jamaah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun sungguh Pak Gamat, rasa-rasanya sih lebih enak jadi ketua RT daripada jadi ketua masjid. Ada gajinya. Ketua RT itu jelas ada insentifnya. Hampir tiap bulan dikumpulkan Pak Camat gitu loh, dapat insentifnya. Tapi yang namanya ketua masjid, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini untuk masjid-masjid lingkungan ada nggak ketua masjid yang digaji? Nggak ada, Pak. Tapi nilai rasa jauh lebih banyak ketua masjid itu keluar duitnya, Pak, daripada datang duitnya. Artinya memang nilai keikhlasan, insyaallah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terpenuhi. Terima kasih. Cukup ya. Ya, alhamdulillah. Mengingatkan selanjutnya yaitu doa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Zainuddin kepada Pak Ustaz Zainuddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat. Wa tudhhirna biha min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala darajat. Wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat dunya wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima anzala ajran 'azima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya munazil al barakati wa qadi al hajat fil bar wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khatib lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli balad wa sallallahu wa sallam al-akhir. Ghafarallahu lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal